Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Jumiah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Yang pertama, jelaskan Tuhan, manusia, dan alam. Jelaskan dengan kacamata filsafat pendidikan Islam. Kata Tuhan merujuk kepada suatu zat abadi dan supranatural. Biasanya dikatakan mengawasi dan memerintah manusia dan alam semesta atau jagat raya. Tuhan adalah sesuatu yang terdapat dalam pikiran manusia. Dalam struktur dalam manusia, hati merupakan kamar kecil yang terdapat di dalamnya, yaitu hati nurani atau suara hati, atau disebut dengan basiroh, merupakan satu titik kecil atau kotak kecil black box yang tersembunyi secara kuat dan rapi di dalam hati. Hati nurani merupakan hotline manusia dengan Tuhan atau yang menghubungkan manusia dengan Tuhan atau disebut dengan titik Tuhan. Disinilah Tuhan hadir di setiap manusia. Manusia secara bahasa disebut juga insan yang dalam bahasa Arab yaitu nasia yang berarti lupa. Kata insan dipakai untuk menyebut manusia karena manusia memiliki sifat lupa. Ini menunjukkan bahwa adanya keterkaitan manusia dengan kesadaran dirinya. Al-uns yang berarti jinak atau harmoni dan tampak. Jinak artinya manusia selalu menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru di sekitarnya. An-nasa yanusu yang artinya berguncang menunjuk kepada manusia dengan seluruh totalitasnya, jiwa dan raganya. Ini menunjukkan adanya keterkaitan substansial antara manusia dengan kemampuan penalaran. Dengan penalaran, manusia dapat mengambil pelajaran dari apa yang dilihatnya, mengetahui apa yang benar dan apa yang salah, dan terdorong untuk meminta izin menggunakan sesuatu yang bukan haknya. Pengertian ini menunjukkan bahwa pada manusia terdapat potensi untuk dapat dididik, sehingga ia disebut juga makhluk yang diberi pelajaran atau animal educable. Alam adalah kumpulan jauhar yang tersusun dari materi atau madah dan bentuk atau surah yang ada di langit. Al-jauhar al-muraka min al-madah wa al-surah min wa sama. Islam memandang bahwa alam adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus merupakan bukti karya agungnya. Sebagai konsekuensinya, alam adalah pesan dari tanda-tanda Allah akan keberadaannya. Alam merupakan wahyu yang tidak tertulis, jadi setiap manusia harus membaca wahyu Allah yang baik, yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang kedua, deskripsikan ruang lingkup dalam kajian filsafat pendidikan Islam dan jelaskan filsafat pendidikan Islam dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam dapat dilihat dari berbagai dimensi. Bukhari melihatnya dari dua dimensi, yaitu dimensi lingkungan pendidikan dan dimensi jenis permasalahan pendidikan. Sedangkan Soedomo menambahkannya dengan dimensi waktu dan dimensi ruang atau geografis. Dilihat dari dimensi lingkungan pendidikan, maka wilayah kajiannya meliputi pendidikan dalam lingkungan keluarga, pendidikan dalam lingkungan sekolah, dan pendidikan di luar sekolah. Dilihat dari dimensi jenis permasalahan pendidikan, maka wilayah kajiannya meliputi masalah landasan pendidikan, masalah struktur lembaga pendidikan, dan masalah operasional pendidikan. Dilihat dari dimensi waktu, terdapat 3 masalah pendidikan, yaitu masalah kontemporer, masalah kesejarahan, dan masalah masa depan. Dilihat dari dimensi ruang geografik, terdapat 2 masalah, yaitu masalah pendidikan di Indonesia dan masalah pendidikan di negara-negara atau masyarakat di luar Indonesia. Jika dilihat dari berbagai dimensi tersebut di atas, maka filsafat pendidikan
dapat dikategorikan ke dalam masalah landasan pendidikan yang menjadi salah satu landasan tegaknya aktivitas pendidikan yang berusaha memberikan kemampuan memilih yang lebih baik, memberi arah dan mengontrol suatu sistem pendidikan. Ontologi. Ontologi seringkali didefinisikan dengan metafisika yang juga disebut dengan proto-filsafat atau filsafat yang pertama. Persoalan tentang ontologi menjadi pembahasan yang utama dalam bidang filsafat yang membahas tentang realitas. Realitas adalah kenyataan yang selanjutnya menjurus pada suatu kebenaran. Realitas dalam ontologi ini melahirkan pertanyaan-pertanyaan. Apakah sesungguhnya hakikat realita yang ada ini? Apakah realita yang tampak ini suatu realita materi saja? Adakah sesuatu di balik realita itu? Apakah realitas ini terdiri dari satu bentuk unsur monisme, dua unsur dualisme, atau pluralisme? Dalam pendidikan, kegiatan membimbing anak untuk memahami realita dunia dan membina kesadaran tentang kebenaran yang berpangkal atas realita merupakan stimulus menyelami kebenaran tahap pertama. Dengan demikian, potensi berpikir kritis anak-anak untuk mengerti kebenaran telah dibina sejak awal oleh guru di sekolah ataupun oleh orang tua di keluarga. Epistemologi. Epistemologi adalah nama lain dari logika material atau logika mayor yang membahas dari isi pikiran manusia, yaitu pengetahuan. Epistemologi merupakan studi tentang pengetahuan, bagaimana mengetahui benda-benda. Pengetahuan ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti cara manusia memperoleh dan menangkap pengetahuan dan jenis-jenis pengetahuan. Menurut epistemologi, setiap pengetahuan manusia merupakan hasil dari pemeriksaan dan penyelidikan benda hingga akhirnya diketahui manusia. Dengan demikian, epistemologi ini membahas sumber, proses, syarat, batas, dan fasilitas dan hakikat pengetahuan yang memberikan kepercayaan dan jaminan bagi guru bahwa ia memberikan kebenaran kepada murid-muridnya. Aksiologi. Aksiologi adalah bidang yang menyelidiki nilai-nilai. Nilai dan implikasi aksiologi di dalam pendidikan ialah pendidikan yang menguji, mengintegrasi semua nilai tindakan moral, nilai ekspresi, keindahan, dan nilai-nilai kehidupan sosial politik di dalam kehidupan manusia dan membinanya ke dalam kepribadian anak. Pertanyaan yang berkaitan dengan aksiologi adalah apakah yang baik atau bagus? Yang ketiga, jelaskan perbedaan antara filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat dalam hal proses belajar mengajar, konsep pendidikannya, tujuan akhir pendidikan. Yang pertama, proses belajar mengajar. Sementara dalam filsafat Barat, proses belajar mengajar dalam pendidikan Barat semata-mata masalah keduniaan karena bersifat skolaristik, materialistik. Tanggung jawab belajar mengajar juga semata terfokus pada urusan manusia. Kepentingan belajar mengajar juga hanya untuk memenuhi kepentingan dunia, sekarang dan di sini. Konsep pendidikan Barat pada umumnya bebas nilai. Selanjutnya, proses mengajar dalam pendidikan Islam merupakan aktivitas amal ibadah yang berkaitan erat dengan pengabdian atau penghambaan kepada Allah. Jadi, tanggung jawab belajar mengajar di samping tanggung jawab kemanusiaan juga tanggung jawab spiritual. Yang kedua, konsep pendidikannya. Konsep filsafat pendidikan Barat berdasarkan pada pemikiran filosofi nalar manusia sebagai bukti tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh Socrates, yaitu merangsang penalaran cermat dan disiplin mental. Sedangkan konsep filsafat pendidikan Islam dilandasi oleh wahyu. Wahyu tersebut terdiri dari Al-Quran sebagai sumber dasarnya, sedangkan hadis sebagai sumber operasionalnya. Selanjutnya dikembangkan berupa ijtihad, yakni mengoptimalkan kemampuan akal manusia untuk memahami dan mengambil kebijaksanaan terkait segala masalah hidup manusia. Tujuan akhir pendidikan.
Tujuan akhir filsafat Barat, hidup sejahtera di dunia secara maksimal baik sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat. Sedangkan tujuan akhir Islam terwujudnya insan kamil, manusia sempurna dan paripurna yang pembentukannya selalu dalam proses sepanjang hidup. Yang keempat, jelaskan mengapa guru atau pendidik agama Islam perlu mempelajari filsafat pendidikan agama Islam untuk menuntun ke arah pertumbuhan dan perkembangan bagi pemuda yang akan hidup di masyarakat atau bangsa, yaitu sifat cinta tanah air dan mewujudkan kebahagiaan pada golongannya, serta mengambil hikmah untuk masyarakat dari perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara masyarakat. Yang kelima, jelaskan dan berikan argumentasi Anda tentang pendidikan Islam dalam perspektif Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Syekh Adjarnuji. Yang pertama, Al-Ghazali adalah penganut paham idealisme yang konsekuen terhadap agama sebagai dasar pandangannya. Dalam masalah pendidikan, Al-Ghazali lebih cenderung berpaham empirisme. Yang kedua, Ibnu Khaldun, bahwa manusia tidak terlalu menekankan pada segi kepribadiannya, sebagaimana yang selalu dibicarakan oleh para filosof. Ia lebih banyak melihat manusia dalam hubungannya dan interaksinya dengan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Dalam konteks inilah ia sering disebut sebagai pendiri sosiologi dan antropologi. Yang ketiga, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bahwa tujuan utama ilmu pengetahuan adalah mengamalkan. Hal itu dimaksudkan agar ilmu yang dimiliki menghasilkan manfaat sebagai bekal untuk kehidupan akhirat kelak. Yang keempat, Syekh Adjarnuji, konsep belajar dan pembelajaran menurut Imam Al-Jarnuji lebih menekankan pada persyaratan akhlak, baik pada guru maupun siswa. Artinya, interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran harus saling menjunjung etika dan moral tanpa harus mematikan kreativitas dan dinamika belajar. Kedua tokoh tersebut mendasarkan pendidikan berbasis akhlak yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.